Hai, kembali lagi di channel Debak TV. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini Debak TV akan menceritakan All of Us Are Dead. Pada suatu malam di sebuah atap bangunan terdapat beberapa siswa sedang membuli salah satu siswa lainnya. Cukup lama menghajar, tiba-tiba keluar urat nadi dan matanya berubah menjadi merah. Dari situ tiba-tiba siswa itu menggeliat dan menyerang siswa lainnya, dan merasa tidak sakit hingga akibat mencoba menerjang dan dia terjatuh dari atap bangunan. Beberapa jam kemudian terlihat seorang pria bernama Lee Byung-chan mendatangi sebuah rumah sakit dan diam-diam mendatangi ruangan emergensi, di mana sebuah siswa yang bernama Jinsu yang ternyata anaknya ini sedang dirawat. Di sini dalam kondisi sekarat, Jinsu berkata ia sangat ingin menghabisi siswa yang menghajarnya tadi. Mata Jinsu tiba-tiba berubah merah dan berusaha bangkit akan mencoba menggigit tangan ayahnya. Melihat Jinsu yang semakin tidak terkendali, ayahnya mengambil sebuah Alkitab dan meminta maaf kepada Jinsu. Ayahnya terpaksa menghabisi nyawa akibatnya tanpa ampun. Dan Byung-chan memasuki Jinsu ke dalam koper dan menyeretnya. Dan sampai di suatu tempat akibat terlalu Byung-chan sempat terjatuh. Tepat tangan Jinsu keluar, ia memeriksa urat nadi tapi tidak berdenyut. Tiba-tiba tangan Jinsu tersebut meraih tangan ayahnya. Lalu terlihat Jinsu berusaha keluar dari koper. Beberapa hari kemudian di sekolah Yonsan, para siswa terlihat tengah membersihkan sekolah dan beberapa siswa lainnya melakukan aktivitas normal biasanya. Di sebuah lab, seorang siswi Kim Young-jo yang terbangun dan mendengar sesuatu dan mencoba mencari dan tidak melihat apa-apa. Ia berniat pergi, namun suara tadi muncul kembali dan terdengar. Suara di sebuah kotak dan Hyun-joo membukanya dan terdapat tikus putih. Dia mencoba memasuki jarinya, tiba-tiba jarinya digigit tikus tersebut. Bersama dengan itu, tiba-tiba tikus berontak ingin menyerang dia. Tiba-tiba Yong-chan yang merupakan guru di situ datang melihat Hyun-joo. Tapi melihat darah di lantai dengan cepat Hyun-chan menarik Hyun-joo. Di luar sekolah terlihat Han Kyun-so dan temannya Lee Chung-san mengajak makan di restoran mereka yang baru dibuka. Namun Chung-san menolak dengan alasan restoran tersebut belum dibuka. Dan seorang siswi mengatakan bahwa ibu Chung-san mengundang untuk makan. Dan akhirnya Chung-san mengiyakan dan menceritakan guru mereka yang bernama Byung-chan bertingkah aneh setelah anaknya menghilang. Mereka ke sebuah akademi, tetapi tiba-tiba Onjo mengatakan kepada Chung-san untuk bertanya apakah ia terlihat cantik saat rambutnya diurai. 이게나 아니면 이게나? Setelah serius memandang, Chung-san memintanya menyingkir. Alhasil Onjo menendang bokong Chung-san. Di sisi lain, Hyun-joo mulai tersadar, namun petugas sekolah tidak melihatnya. Pagi harinya, Chung-san menjemput Onjo yang merupakan tetangganya. Mereka melakukan gunting batu kertas dan Onjo kalah dan ia berlari meninggalkan Chung-san. Tapi Chung-san sudah ada di bawah dengan napas terengah-engah dan menyerahkan tas miliknya. Terlihat para siswa yang berlomba-lomba memasuki gerbang yang hampir ditutup. Namun Onjo terlambat 1 detik dari Chung-san yang tersenyum. Tiba-tiba ia di kelas melemparkan tas kepada Chung-san dan hanya bisa mendengar Lee Chun-suk yang sedang mengobrol. Kemudian guru Sunwa datang dan bertanya apakah ada yang melihat Hyun-joo.
Dan salah seorang siswa mengatakan bahwa ia kemarin bersama Hyunju di laboratorium sains, tapi setelah itu tidak melihatnya ia lagi. Kemudian Sunhwa menemui guru Byung-chan dan mengatakan apakah ia melihat Hyunju, tapi Byung-chan mengatakan tidak melihatnya. Saat Sunhwa sedang mengajar, tiba-tiba Hyunju yang berlumuran darah masuk ke kelas dalam kondisi sangat lemah. Hyunju mengatakan bahwa guru sains telah menyekap ia. 그래 선생님이 알아보겠어? 붙잡혀서 과하게 가둬놓고. 가둬? Dan Hyunju dibawa ke ruang UKS. Saat diperiksa, suhu tubuh Hyunju sangat dingin dan meminta untuk memanggil ambulan. Sunhwa meminta Sunyuk dan Onjo merahasiakan dan meminta mereka kembali ke kelas. Saat Byung-chan kembali ke kelas, ia terkejut karena Hyunju tidak ada di situ. Tiba-tiba Sunhwa dan guru mengatakan Hyunju dibawa ke rumah sakit. Di ruangan kepala sekolah, Byung-chan mengatakan Hyunju harus dikarantina. Di ruang UKS, perawat yang sempat tergigit memperhatikan urat hitam muncul di sekitar gigitannya. Kemudian ia mengalami kejang-kejang dan istirahat tiba, mulai siswa berkumpul di kantin. Sunhyuk mengajak Namra yang merupakan ketua kelas untuk menjenguk Hyunju. 그래도 너 반장이잖아. 우리 엄마가 학교에 발전 기금 내고 나 반장 만든 거 알잖아. Dua siswa pembuli melihat perawat UKS bergoyang-goyang dan mencoba merekam. Tiba-tiba perawat berlari dan menyerang rekannya yang digigitnya. Ia mencoba menolong, sayang perawat yang sudah menjadi zombie mengejarnya. Dan akhirnya rekannya berubah menjadi zombie dan menyerang siswa lainnya. Dan siswa berhamburan masuk. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi lainnya. Terima kasih.